Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan Maret. Apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan sambal kartunya buat Cancer. Yang akan terjadi di bulan Maret, apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu, oke? Kita akan coba cek. Ambil 3 kartu ya, dari kartu ini. Ya, oke, langsung keluar. Ini ada just kid. Someone going out of your life. Wow, ada seseorang mungkin akan pergi dari hidup kamu. Jadi di bulan Maret, nah siapakah dia? Kita akan coba cek ya nanti ya. Kita ambil 3 lagi dari kartu ini. Ada yang pergi dan mungkin akan ada yang datang ya. Semoga aja. Amin. Aminkan saja. Nah iya benar nih. Di sini juga ada ladder. Climbing towards success. Nah ini dia. Jadi di bulan Maret ini akan banyak ya hal-hal yang mengejutkan yang akan kamu lihat. Banyak kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang membuat kamu mungkin kaget ya. Salah satunya itu adalah someone going out of your life ya. Seseorang mungkin akan pergi dari hidup kamu. At the end of a situation, atau kamu mengakhiri sebuah situasi. Mungkin ada ya di mana kamu dalam menjalin satu hubungan itu terlalu banyak permasalahannya. Ya, banyak sekali. Entah antara kamu dengan dia itu ada yang membatasi atau ada perbedaan atau seseorang itu adanya orang ketiga atau dia yang sudah menikah begitu. Jadi seolah-olah hubungan-hubungan kamu itu rumit banget. Nah, saat ingin melepaskan selama ini mungkin kamu kayak nggak sanggup deh aku ninggalin dia. Kayaknya aku nggak sanggup kalau mau berpisah dengan dia gitu ya. Tapi dengan kenyataan kamu yang sering disakiti, ya, nah kamu mau tidak mau harus terima kenyataan itu. Bahwasanya dia tidak akan pernah menjadi milik kamu. Ya relakanlah dia pergi. Walaupun saat ini mungkin kamu harus kehilangannya dia, ya semoga aja dengan kehilangannya dia, kamu akan menemukan satu hal yang baru. Ya, karena aku lihat nanti di sini ya. Oke. Karena di sini juga ada leader. Climbing towards success. Nah, jadi kalau kamu untuk mencapai kesuksesan, itu kamu harus harus intinya harus step by step. Harus bisa melewati tangga-tangganya gitu loh. Jadi ini mungkin salah satu proses kamu untuk meraih kesuksesan. Atau begitu juga mungkin dalam hal pekerjaan. Di mana kamu merasa pekerjaan itu yang mungkin sudah meninggalkan kamu atau kamu sudah di PHK begitu ya, atau kamu memang sudah dirumahkan. Arti kata kamu kan kehilangan sesuatu yang kamu miliki itu pergi dari kamu. Nah, mungkin saja itu adalah suatu awal baru bagi kamu ya. Jadi apapun yang terjadi pada kamu saat ini, ya khususnya di bulan Maret, ya kamu harus bisa terima dengan lapang dada dan ikhlas dan bagaimana cara kamu untuk memperbaiki semuanya. Ya, memperjuangkan kembali apa yang sudah hilang dari kamu, dapatkan kembali. Contoh misalnya seseorang nih yang sudah pergi dari kamu harus bisa menemukan seseorang yang mungkin lebih baik dari dia. Nah, itu yang terpenting ya. Aku juga melihat di sini ada stepping into a new experience. Aku melihat kamu akan melangkah satu langkah ke depan. Nah, itu adalah menuju satu hal yang baru. Kamu itu merasa kayak, oh ini ini gagal gitu loh. Satu kegagalan, tapi aku harus banyak belajar dari kegagalan dan aku harus terus maju. Aku nggak bisa mundur gitu loh. Kalaupun ada kegagalan, aku nggak pantas untuk mundur. Justru aku harus maju ke depan. Nah, inilah yang kamu lakukan. Kamu harus melangkah, satu langkah ke depan demi untuk mencapai kesuksesan kamu, ya. Nah, itu yang terpenting. Nah, dan selanjutnya di bulan Maret aku melihat ada dark man, dealing or relationship with a man with the completion or hair. Jadi beberapa dari kamu ya, di mana kamu tadinya kehilangan seseorang di bulan Maret, ternyata
kehilangan itu ya membuat kamu bertemu dengan seseorang yang ini gitu loh. Orangnya mungkin rambutnya panjang, kalau dia laki-laki ya, kalau dia perempuan mungkin rambutnya juga panjang. Dia sedikit terlihat terlihat seseorang yang kayak cool banget gitu ya, tapi dia baik hati. Dia ya mungkin sebagian kalau dia laki-laki sih terlihat bijaksana banget atau serem banget gitu ya, tapi dia baik hati. Ya ini dia seseorang itu. Semoga aja seseorang ini akan menjadi pengganti dari orang yang memang sudah meninggalkan kamu. Ya, di sini tadi. Jadi kamu jangan khawatir. Ya, jika kita bersyukur, kita mencoba untuk mengendalikan emosi kita, bahwasanya kalau kita kehilangan itu biasanya pasti dong sedih, kecewa, ya, galau, bahkan kita sering untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri dan lain sebagainya. Tapi di sini saat kamu mencoba untuk ya udah, yang pergi biarlah pergi gitu loh. Arti kata itu memang udah kehendak dari Tuhan. Ya, kalau memang Tuhan sudah berkehendak, kita mau apa? Kita paksakan, nggak bisa gitu loh. Ya, nah jadi bagaimanapun gitu, kita harus ikhlas dengan apa yang terjadi pada kita. Oke? Ini juga ada Caterpillar. Thing will not always be this way. The change is coming. Nah, perubahan itu akan datang kepada kamu. Ya, sesuatu akan selalu ada jalannya. Jadi mungkin ini sebuah jalan bagi kamu ya, ternyata. Jadi kamu jangan pernah merasa menyalahkan diri sendiri, ini nih aku sih salah, aku nggak begini, aku nggak begitu, atau dia sih salah ya. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah jalan bagi kamu, jalan untuk bisa a change is coming, perubahan itu akan datang kepada kamu. Ya mungkin saja setelah seorangnya pergi ada yang datang gitu ya, ada yang pergi ada yang datang sama kamu, atau mungkin kamu kehilangan sesuatu hal nih, hal yang berharga, barang yang berharga gitu ya. Tapi nanti dia akan kembali, tapi dalam bentuk yang berbeda. Nah itu hebatnya kamu, ya. Seperti itu. Ini ada diamond. You will be receiving or giving a precious gift. Nah, kamu akan menerima dan memberi ya sesuatu hal ya, mungkin sebuah hadiah yang pantas kamu dapatkan atau yang pantas untuk kamu berikan. Nah, itu kamu akan lakukan. Arti kata, oh aku pantas untuk kehilangannya dia, karena dia bukan yang terbaik buat aku. Oh aku pantas menerima seseorang ini, karena dia layak untuk aku. Nah itu, kamu akan memahami hal itu nantinya ya. Oke. Ini juga ada gavel, involvement with the law. Jadi di bulan Maret kamu mungkin akan berurusan juga dengan hukum ya. Ada beberapa dari kamu, entah itu mungkin ada uh, masalah perceraian atau masalah perpisahan gitu ya, atau ada masalah konflik yang itu mengharuskan kita membeli lawyer ataupun sidang ataupun ya justice-nya gitu ya. Nah seperti itu di persidangan lah gitu ya. Arti kata kamu ingin menyelesaikan atau mungkin antara kamu dan seseorang. Oh kita ini lagi berkonflik, kita ini lagi punya masalah dan kita harus selesaikan secara kekeluargaan ataupun secara apa gitu ya. Intinya ada keputusan yang mungkin akan kamu buat nantinya terhadap sesuatu hal yang terjadi pada hidup kamu. Oke? Nah ini ada family wishes come true. Nah mungkin juga beberapa dari kamu yang selama ini terpisah dari keluarga atau dari orang tua ya, kamu akan bertemu kembali dengan keluarga kamu yang mungkin sudah sekian lama tidak bertemu ya. Apalagi mungkin ada yang kerja di luar negeri. Jadi momennya ya waktu lebaran ini kamu mendapatkan cuti mungkin dari bosnya atau apa ya. Kamu akan ketemu lagi dengan keluarga kamu. Oke, semoga aja. Atau ada beberapa dari kamu yang berkonflik dengan keluarga, dengan saudara ya. Itu akan membaik kembali, oke? Ini juga ada roster. An arrogant but boastful person you shall not cross ya. Jadi di bulan Maret ya, kamu itu juga akan ketemu dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan circle-nya kamu. Dia mungkin terlihat arogan, dia mungkin terlihat seseorang yang uh, manipulatif, atau dia yang egois, atau dia yang bla 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 gitu ya. Arti kata nanti kamu akan ketemu dengan orang seperti itu. Nah kalau ketemu kamu dengan seperti itu, ya cobalah untuk menjaga jarak kamu. Jangan terlalu dekat dengan orang seperti ini, karena jika ini terjadi, kamu dekat masuk ke dalam dunia mereka, kamu juga akan terkontaminasi juga menjadi arogan, juga menjadi egois, juga menjadi manipulatif atau toksik ya. Nah, seperti itu. Jadi nantinya mungkin di bulan Maret kamu akan bertemu dengan orang-orang seperti ini. Jadi mungkin perlu waspada aja. Waspada, terus ya mungkin lebih selektif lagi ya dalam memilih teman, memilih orang, pasangan ataupun yang lainnya, ya, seperti itu. Jadi terkadang hidup itu tidak enaknya itu tidak seperti apa yang kita harapkan ya.
hidup itu tidak selamanya bahagia-bahagia. Ada kalanya kita itu merasa sedih, terluka, kecewa, ya. Tapi di balik itu semua, itu pasti akan ada hikmahnya. Oke? Kita akan coba lihat dengan kartu tarot. Apakah yang akan terbaca? Oke. Apakah yang akan terbaca untuk kamu di bulan Maret? Ya. Wow, Two of Cup. Nah, inilah pertemuan itu yang akan terjadi ya. Luar biasa sekali. Nah, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, itu ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Aries, Leo, Sagi. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Baik, di sini aku melihat ada Two of Cups. Nah, jadi selama ini di mana kamu yang merasa kayak depresi, sudah kehilangan seseorang, atau kamu selama ini sendiri merasa kesepian, ya. Dan mungkin selama ini pencarian kamu itu kayak udah capek banget mencari seseorang yang tulus. Dan namun di bulan Maret kamu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin menjadi impian kamu, menjadi idaman kamu. Nah, pertemuan ini mungkin akan menghasilkan sebuah komitmen nantinya, ya. Kesepian kamu itu akan hilang. Kamu tidak akan merasa sendiri lagi nantinya ya. Ini aku melihat ada Two of Cups. Terjadi satu pertemuan. Mungkin saja ini dalam cinta. Tapi kalau dari kartu ini tentang cinta ya. Nah, beberapa dari kamu yang mungkin kalau cintanya baik-baik saja, pertemuan ini mungkin saja dalam hal finansial. Di mana yang mungkin beberapa dari kamu yang punya finansial yang stuck, nah itu akan terbantu oleh pertemuan ini. Karena seseorang ini nantinya akan membantu kamu keluar dari permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Oke, ini juga ada The World. Kamu akan bisa menaklukkan dunia. Jadi di bulan Maret ya, ada energi-energi besar yang akan kamu miliki bahwasanya aku mampu untuk mencapai apa yang menjadi tujuan aku. Walaupun nantinya kamu pernah ini ada Seven of Swords ya. Walaupun nantinya kamu pernah punya pemikiran yang stuck atau pernah kamu kayak ditipu oleh orang-orang. Nah, itu nantinya kamu tidak akan mempermasalahkan. Karena kamu sudah punya jawaban, kamu sudah punya kekuatan untuk mengatasi itu semua. Ya. Dan di sini juga ada Ace of Wands. Di bulan Maret kamu akan banyak mendapatkan kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang. Dan itu harus benar-benar kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan kamu pernah abaikan itu ya. Oke? Karena kapan lagi kita memanfaatkan kesempatan yang ada? Ya, jika tidak sekarang saat kamu melihat itu gitu loh. Karena yang ini kan di Bottom of the Deck kamu udah banyak kehilangan nih. Banyak kehilangan sesuatu. Jadi jangan sampai kesempatan ini juga hilang dari pandangan kamu. Kalau udah kamu lihat, segeralah kamu untuk take action. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan hari ini, jangan kamu tunda sampai besok. Ya, nah karena kesempatan ini akan selalu datang ke kamu. Entah itu nanti rezeki yang tidak diduga, atau mungkin orang-orang yang datang kepada kamu untuk membantu kamu ya, atau mungkin pekerjaan yang baik ya, yang akan kamu dapatkan ya, banyak hal. Mungkin juga seseorang nantinya yang mungkin lebih memahami diri kamu ya. Nah, seperti itu. Ini juga ada Queen of Cup. Aku melihat di sini beberapa dari kamu itu akan merasa hidup aku itu begitu sangat bermanfaat gitu loh. Dan aku tidak ingin melakukan hal-hal yang membuat ya itu sia-sia gitu loh. Jadi kamu akan selalu melihat ke dalam diri kamu akan selalu bercermin, oh aku seperti ini, aku nggak mau hal-hal buruk terjadi lagi pada aku. Ya, aku harus bisa membuat diri aku itu merubah keadaan. Nah, disitulah kamu mulai take action, disitulah kamu mulai introspeksi diri, disitulah kamu mulai mencoba untuk menata kembali gitu ya hidup kamu yang dulu pernah hancur, sekarang ya itu akan terbangun kembali. Oke? Dan aku juga melihat ya di kartu berikutnya ada Four of Wands. Beberapa dari kamu yang mungkin single yang aku katakan tadi, pertemuan ini mungkin akan menghasilkan sebuah komitmen dan kamu akan merayakannya. Mungkinkah kamu akan menikah di sini? Mungkinkah kamu akan merayakan kemenangan kamu? Ya, di mana mungkin selama ini sudah cukup kamu menahan
rasa yang ada. Nah, sekarang waktunya kamu untuk menikmati semua kebahagiaan itu, ya. Karena di sini ada hilang dan ada yang pergi, ada yang datang gitu ya. Ada yang pergi dan ada yang datang. Nah, mungkin inilah yang datang itu adalah orang-orang yang mungkin akan bisa merubah hidup kamu. Oke, kita akan coba lihat. Di sini apakah yang akan terbaca? Kalau nggak hari ini, masih ada besok. Walaupun hari ini kamu merasa hidup kamu tidak beruntung, ya masih ada hari esok untuk kita mendapatkan keberuntungan lagi. Oke? Kalau ada yang tidak selesai hari ini, ya kamu istirahat aja. Kan masih ada hari esok. Oke? Kita akan coba lihat ya. Mohon maaf. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca. Coba belajar mentertawakan hidup. Soalnya banyak banget yang lucu di hidup ini. Ya, kalau kita membuat hidup ini enjoy, ya jadikanlah sebuah masalah itu kayak ketawain aja gitu loh. Senyumin aja. Intinya suatu saat masalah itu juga akan lewat. Nah, intinya coba kita belajar untuk tertawa. Terkadang kan kita sering nangis aja ya. Setiap ada masalah kita nangis. Setiap ada masalah kita sedih gitu. Tapi sekarang coba diketawain aja. Coba kalian pilih. Mendingan kalah sama orang lain atau kalah sama diri sendiri. Nah, coba kamu pikir sendiri ya. Karena kita sulit ya. Terkadang kita sulit melawan diri kita sendiri. Melawan ego. Ya, itu yang harus kita pelajari atau kita benahi dalam diri kita. Mengontrol semua emosi, mengontrol pikiran, mengontrol tindakan, hati dan perasaan. Nah, itu berdamai dengan diri sendiri itu terkadang kita sulit ya, apalagi kalau hati kita sudah dalam keadaan sakit dan kecewa. Oke? Semoga kamu bisa memahami. Oke. Aduh, tenggorokan. Enaknya punya Tuhan. Ketika kita kalah, kita bisa bilang, oh ini mah bukan rezeki kita. Gak sibuk nyalahin diri sendiri. Nah, kalau kita memang punya Tuhan, kita punya keyakinan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu selalu mendampingi kita akan selalu hidup penuh dengan kebahagiaan. Kita akan ngerasa Tuhan selalu akan bantu kita. Apapun yang terjadi pada kita, syukuri. Karena dengan mensyukuri, itu akan berefek positif kepada kehidupan kita. Nah, kita akan mungkin ditemukan dengan keajaiban-keajaiban yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya. Jadi, selalulah berprasangka baik kepada Tuhan ya. Sehingga kita tidak menyalahkan siapapun. Oke? Oh. Sini ada, jadi orang gak enakan itu bagus loh. Susah jadi orang gak enakan, tapi ingat, kamu harus bisa kontrol biar orang gak seenaknya sama kamu. Nah, ini maksudnya ini kamu jangan terlalu baik gitu loh. Kan ada tuh kita misalnya ada yang mau pinjam uang nih sama kamu ya. Karena kamu gak enakan, dia teman aku gak enakan kalau gak dipinjamin gitu ya. Yaudah kau pinjamin. Tahu-tahu dia bohong. Tahu-tahu dia ngolor waktunya ya. Jatuh temponya udah nggak dipikirkan lagi gitu loh. Nah, itu membuat kamu merasa kecewa kan. Jadi jangan sampai kebaikan kamu itu dimanfaatkan oleh orang-orang. Dan di situ kamu juga harus bisa tegas ya, tegas dalam berbagai apapun. Oke? Nah, itu. Apalagi? Semua orang ingin bahagia, tapi nggak semua orang harus kamu bahagiain gitu ya. Emang iya, terkadang kita kan kamu lupa karena sering membahagiakan orang, kamu lupa dengan kebahagiaan kamu sendiri. Mungkin beberapa dari kami itu suka bantu orang, bantu ini, bantu itu, tapi kamu lupa untuk kebutuhan kamu sendiri gitu loh. Jadi jangan sampai ya kamu menyakiti diri kamu demi orang lain begitu ya. Oke. Boleh sih kita bantu orang, tapi ya kita jangan sampai lupa kita bahagia dulu ya. Nah, di sini coba deh bangun jam 2 sampai 4 pagi. Terus ngobrol sama diri sendiri. Buat list cita-cita, seru deh ya. Orang lain juga sama, punya waktu 24 jam. Jadi jangan terlalu sering nonton Netflix. Mendingan upgrade skill di YouTube. Nah, ini dia. Jadi terkadang kita butuh merenung, kita butuh kayak merasapi ya, apa yang terjadi pada kita, pada hidup kita. Apa yang perlu kita planningkan dari sekarang. Apapun yang perlu kita lakukan ya kita lakukan dari sekarang. Jangan sampai ya kita menyesal di kemudian hari. Karena waktu itu hanya 24 jam. Dan semua orang memiliki waktu itu. Jadi kalau ada kesempatan, manfaatkanlah dengan sebaik mungkin. Oke? Nah, itu yang terpenting di sini. Oke, buat teman-temanku Cancer, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Oke. Sampai ketemu lagi Cancer. Dadah.